Bapak Ibu ada agak melingkar maupun lebih besar, dianget. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dari guru-guru sejarah dari SMA Kabupaten Ponorogo yang luar biasa sekali. Auranya penuh semangat gitu pagi hari ini. Tadi sampun sarapan atau dereng nih? Oh, dereng sarapan. Jadi mungkin sarapan agak siang muter-muter ngisal kalian olahraga ngoten. Barangkali untuk ngecek niki suaranya Bapak Ibu sekalian bisa semangat pagi dulu. Kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu silakan teriakan pagi. Seperti biasanya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kita nanti adalah jalan bareng, sedikit olahraga nanti beberapa titik di sekitaran makam Batu Katong ini. Kemudian juga selain itu nanti ada sesi diskusi di setelah jam 10 nanti. Jadi nanti kita jalan-jalan sedikit olahraga ini sampai jam 10 ya, Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, saya Gani. Nah, niki saya saking Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sebelumnya kalau bicara soal kapasitas, sebenarnya kapasitas saya di jurnalistik di bidang media gitu. Jadi kalau bicara soal sejarah, saya lumayan baru gitu. Nah, lebih senior rencang-rencang Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga di sini ada dari Jagoan Ponorogo, ada Mas Andre. Kemudian juga ada yang Bapak Ibu sekalian tahu. Nah, untuk permulaan nanti saya yakin Bapak Ibu juga punya referensi tersendiri ya untuk bicara soal sejarah, terutama sejarah di Batu Katong ini. Tentu nanti kita bisa saling menambahkan referensi karena di sini kita belajar bareng gitu ya. Apalagi saya yang masih juniornya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya akan memandu sedikit di beberapa titik. Nanti titiknya nanti adalah dari sini nanti kita masuk ke dalam gapura keempat, kelima, kemudian kita masuk ke kompleks makam inti. Setelah itu nanti kita ke makam di bagian selatan gitu ya, seperti itu. Nanti setelah itu juga kita akan ke Gua Sigolo-golo di belakang MTSN Ponorogo. Nanti kita di situ juga. Tapi nanti kita alokasi waktunya sampai jam 10 dan setelah itu nanti kita sesi diskusi di pendopo kelurahan nanti ya. Nah, kita bisa mulai bicara soal Setono dan sekitarnya. Ini adalah sebagai pusat dari kerajaan Wengker gitu pada saat itu. Itu di era Majapahit begitu ya. Sebelum itu mungkin Bapak Ibu untuk pengajaran pakai referensinya apa Bapak Ibu? Kalau yang diajarkan di dalam kelas begitu, pakai apa biasanya? Bapak ya? Kebanyakan Bapak ya? Sejarah Nasional Indonesia. Iya, Mas Joko. Jeng. Berarti memang referensi awalnya itu pakai babat gitu ya. Dan tentu kita mengetahui bahwasanya kalau di Ponorogo itu Mbah Purwowijoyo itu lebih cenderung ke arah kadipaten untuk pusat dari kerajaan Wengker di era Majapahit saat itu ya. Jadi di Setono dan sekitarnya ini merupakan pusat dari kerajaan Wengker gitu. Untuk bukti fisik saat ini yang bisa kita lihat seperti apa, tentu kita bisa melihat di sini ada banyak peninggalan-peninggalan dan sebagai informasi juga pernah ditemukan arca Buddha di Kadipaten tahun 1980-an, yang mana sekarang arca Buddha itu terletak di depan pendopo alun-alun. Panjenengan sudah tahu ya, di depan pendopo alun-alun ada arca Buddha, itu ditemukan di tahun 1940. Di sini juga, sekitar sini juga ditemukan arca Dwaropolo, ini di tahun 1990-an. Dan sekarang kondisi arca Dwaropolo itu hilang. Jadi nggak tahu sekarang keberadaan kemana. Sebenarnya ada banyak sekali penemuan-penemuan yang ditemukan di sekitaran sini juga. Di Kadipaten pernah sempat ditemukan dari peraturan lokal, itu ditemukan ada perhiasan
tapi sekarang juga hilang juga gitu. Jadi kita agak minim juga untuk melihat bukti-buktinya karena sudah berkurang gitu ya. Nah, kalau kita melihat selain Bawat Ponorogo sebetulnya ada juga di Serat Sentini. Serat Sentini kita tahu dari tahun 1814 sampai 1823 itu di abad ke-19. Serat Sentini menyebut Setono, untuk menyebut Setono itu menyebutnya sebagai Puri Wengker. Puri Wengker itu apa sih gitu? Puri Wengker itu kalau kita melihat puri itu pengertiannya merujuk pada kediaman dari penguasa begitu. Itu kalau di Serat Sentini. Nah maka selain Bawat Ponorogo, referensi alternatif yang bisa dipakai itu adalah Serat Sentini itu sendiri gitu. Yang di sana itu gapura keempat, masuk gapura kelima, 6 di Sanggar itu kemudian masuk lagi untuk kompleks makam inti di Batrok Atang itu gapura ke-7 gitu. Jadi ada 7 gapura. Ada yang menginterpretasikan bahwasanya 7 gapura ini secara filosofis mengandung melambangkan kayak 7 langit dari peristiwa Isra Mi'raj seperti itu. Nah itu interpretasi, salah satu interpretasi saja. Kenapa kok 7 seperti itu. Nah barangkali kita bisa langsung ke gapura yang kelima. Ambil cat begini ya. Tanahnya cukup tanah. Tapi kan kadang kalau harganya itu ya kan gimana di sini monggo kami mau nginep. Nah ini kalau bisa jangan ditutupin gitu. Bagus. Tapi kita tersinggung bukti-bukti ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya di sini adalah peninggalan dari kerajaan Wengker. Nah di depan gapura kelima sekarang ini, nah kita melihat bahwasanya ada bukti-bukti yang memang kasat mata bisa kita lihat dan amati sekarang. Di depan sini, ini salah satu dari peninggalan di masa klasik. Masa klasik itu merujuk pengertiannya pada era Hindu Buddha di abad ke-8 sampai abad ke-15. Di depan sini ada 2 bongkah batu. Ini penyebutannya pada umumnya disebut sebagai batu kilang. Nah, ini kalau kita lihat 2 bongkah batu ini, salah satunya terdapat inskripsi angka tahun gitu. Ada ornamen yang kemudian ditafsirkan sebagai inskripsi angka tahun. Bapak Ibu sekarang kalau menjelaskan di kelas untuk hari jadi Ponorogo itu apa? Ada yang tahu hari jadi Ponorogo? 11 Agustus gitu. Angka dari mana gitu? Itu tahun dari mana itu? Sebetulnya yang angka 1496 itu diambil dari batu kilang yang ada ornamennya ini yang berada di hadapan Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi tahun 1496 ditetapkan sebagai hari jadi Ponorogo itu ditetapkan dari sini. Ini dikatakan sebagai Candra Sengkola Momet gitu. Nah Sengkola Momet itu adalah penanda yang divisualisasikan untuk biasanya pakai gambar, kemudian pusaka, patung, perhiasan. Nah, kalau di sini kita lihat ada ornamen pahatan. Itu untuk menyampaikan ekspresi yang bermakna tertentu. Gitu. Kalau kita lihat ini bisa kita, Bapak Ibu kalau mau lihat monggo. Di situ ada ornamen. Nah, dengan amati bawah. Ini ornamen di bawah itu ada maknanya. Gitu. Kalau mau lihat dekat, di sini itu adalah ornamen yang
yang kita lihat gambarannya itu adalah seperti manusia bersila. Itu kalau di angka tahun itu menunjukkan angka 1. Kemudian setelah itu juga ada pohon. Niki. Ada yang mengatakan pohon, ada yang mengatakan udang karena ada elemen air, tapi ini condong lebih cenderung ke udang karena ada elemen air tadi. Nah, ini melambangkan angka 4. Kemudian juga ada di sini burung Garuda. Niki nggih, kelihatan nggih. Niku burung Garuda melambangkan angka 1 dan di sini yang terakhir adalah gajah. Jelas sekali gajah ya. Jadi di sini melambangkan angka ini angka 8. Jadi kalau kita gabung, ornamen ini menunjukkan angka 1, 4, 1, 8, 14, 18. Nah, 14, 18 itu artinya adalah 14, 18 saka. Dan kalau kita lihat 14, 18 saka itu kalau dikonversi menjadi tahun Masehi itu ditambah, rumusnya ditambah dengan 78. Akhirnya kita tahu sebagai 1496 Masehi, seperti itu. Nah, ini kalau mau ke lihat lebih dekat, lagi-lagi ada fenomena menarik ya soal peninggalan bercorak Hindu Buddha. Di peninggalan masa klasik ini banyak sekali yang belum tahu, Bapak. Jadi ada fenomena di tahun-tahun sebelumnya itu dari penuturan lokal seringkali peziarah itu ngapunten gitu. Jadi biasanya pakai sendal terus ditaruh ke atas dan lain sebagainya gitu. Nah, padahal kalau kita lihat ini kan adalah kekayaan kita gitu. Kalau di Batu Penanda Hari Jadi itu di tahun 1996 itu ketika Bupati Markom kan menjabat tahun 94 sampai tahun 2004 gitu. Nah, itu membuat tim Hari Jadi Ponorogo dan menentukan tim Hari Jadi Ponorogo dari batu yang ada di depan Panjenengan semua gitu. Kemungkinan besar itu fungsinya sebagai altar saja. Tapi ada inskripsi altarnya. Itu 100 tahun. Sebelum itu gimana? Ini ada inskripsi angka tahun dari bahasa Jawa kuno. Ya, fotonya. Ya. Apa itu silanya nih gimana? 18 saka ya. Ini 13-18 saka. 13-18 saka. Kalau dikonversi jadi pakan itu salah satu karakternya pori-porinya besar dan terkenal akan kekuatannya, jadi dipakai serta mudah untuk didapatkan. Seperti itu kira-kira. Kalau mau foto-foto,